wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita dapat berlangsung pada malam hari ini, di mana kita alhamdulillah sempat pula untuk menghadirinya. Adapun bahasan kita pada malam hari ini ialah lanjutan daripada syarat-syarat di dalam salat berjamaah. Sekarang ini kita sudah masuk pada syarat yang kelima, yaitu adanya kesamaan model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan yustaratu li sihhatil iktida'i fi salatil jamaah, disyaratkan untuk sahnya keikutan di dalam salat berjamaah an tatawafaqa salatul imami wal ma'mumi fil amali zahira, sesuainya salat imam dan makmum pada gerakan-gerakan yang nyata, perbuatan yang nyata, karruku'i seperti ruku, wasujud, wa ini talafata, walaupun keduanya itu berbeda fi iddati ar-rakaati, di dalam bilangan rakaat. Jadi salah satu syarat sahnya di dalam salat berjamaah itu ialah samanya model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan sebagai contoh rukuknya, sujudnya, walaupun berbeda rakaatnya. Jelas itu umpamanya kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk kan rakaatnya lebih sedikit dibanding dengan rakaat jamaah. Umpamanya kita masuk pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau yang 4 rakaat sudah jelas bahwa berbeda jumlah rakaat antara yang masuk tadi ini dengan imam. Tetapi model salatnya itu sama. Model salatnya sama. Artinya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, sama. Tapi kalau tidak sama, ini yang tidak boleh ikut, tidak sah. Umpamanya salat jenazah. Salat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya berdiri saja. Itu tidak sah berjamaah dengan salat biasa. Salat biasa.
Wa ini talafat fi'lu salataini, apabila berbeda model dua salat itu, kamaktubatin wa kusufin, seperti satu salat fardu, satu salat gerhana. Satu salat fardu, satu salat gerhana. Au maktubatin wa salatil janazah, atau salat fardu dengan salat janazah. Fala tasihul qudwah, tidak sah keikutan, artinya tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat janazah. Sedemikian pula antara salat biasa dengan salat gerhana. Li ta'azzuril mutaba'ah, karena sulitnya keikutan, bi ikhtilafi fi'il imam wal ma'mumi, karena berbedanya perbuatan imam dengan makmum. Berbeda kalau salat jenazah hanya berdiri saja, illa idza shallal imamu salatul kusufi raka'ataini ka salati subhi fatasihul qudat bihi, kecuali kalau imam ini melakukan salat gerhana 2 rakaat seperti salat subuh. Kalau begitu fatasihul qudat bihi, sah untuk diikuti. Pertanyaan sekarang, mengapa tadi dikatakan tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat gerhana? Salat gerhana 2 rakaat, tetapi 4 rukuknya. Artinya di dalam 1 rakaat 2 rukuknya. Itu salat gerhana. Sementara salat biasa hanya 1 rukuknya. Nah, di sinilah berbeda perbuatan imam dengan makmum. Salat biasa hanya 1 rukuknya, sementara salat gerhana 2 rukuknya. Karena di dalam 1 rakaat itu 2 kali membaca. Lain memang modelnya. Ya. Pertama baca Fatihah dengan surah, ruku. Naik lagi, baca lagi Fatihah dengan surah, baru ruku kedua kalinya, baru tidal, baru sujud. Sujudnya tetap 2 dalam 1 rakaat. Begitulah juga di rakaat kedua, naik baca Fatihah dengan pangumpuna, sudah itu ruku, kemudian i'tidal, baca lagi Fatihah dengan pangumpuna, baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Ini salat kusuf, salat gerhana. Sehingga tidak bisa berjamaah dengan salat biasa, karena salat biasa hanya 1 rukuknya, menyebabkan terjadinya perbedaan perbuatan, perbedaan gerak. Sementara salah satu syarat dalam salat berjamaah harus sama model gerakan imam dengan makmum. Hanya makmum di belakang gerakannya daripada imam, tapi modelnya sama. Kecuali kalau salat kusuf ini dia lakukan seperti salat subuh katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia lakukan seperti salat biasa, hanya pakai 1 ruku, nah, boleh bersama.
boleh ikut dengan salat biasa, karena cara melaksanakannya juga seperti salat biasa. Kalau begitu boleh berjamaah dengan orang yang salat biasa. Jadi tidak mutlak salat gerhana itu 2 rukuknya dalam 1 rakaat. Sah dengan hanya 1 ruku, tetapi ya afdalnya itu pakai 2 ruku dalam setiap rakaat. Kemudian yang ini bertingkat lagi. Ya, apakah pangumpulna itu biasa-biasa saja, atau mau ambil pangumpul yang yang prima, yang istimewa. Bagaimana kalau pengumpulnya yang istimewa? Pada bacaan pertama, karena ini berarti 4 kali membaca. Ini dalam 1 rakaat itu yang sempurna, itu 4 kali membaca, karena dalam 1 rakaat 2 kali membaca. 2 kali membaca dalam 1 rakaat. Pada bacaan pertama itu dibaca sekitar 250 ayat yang seperti Al-Baqarah. Kemudian pada bacaan yang kedua sekitar 200 ayat. Kemudian pada rakaat kedua, ya, bacaan pertamanya sekitar 150 ayat, dan pada bacaan keduanya sekitar 100 ayat. Jolik-jolik kok. Jadi kalau kita mau jumlah itu, umpamanya 250 tambah 200, 450 tambah 150, sudah berapa itu? Sudah 600 tambah 100, 700 ayat. Dalam 2 rakaat. Yang katanya ayatnya sama dengan ayatnya Al-Baqarah. Itu yang primernya itu, yang primanya itu, yang istimewanya. Kira-kira ya aku ke kampung tangkai mangaro coba-coba male bapak guru. Ada kemungkinan jamaahnya tidak ada yang sampai salatnya selesai. Nah, kalau yang biasa-biasa saja itu ya sembarang saja, tidak ditentukan. Ya, kalau yang itu saya kira buat jamaah kita di sini enak saja dia ikuti. Apalagi kalau yang memang modelnya hanya dengan salat biasa. Kama yasih tidak umayusallil maktubah, sebagaimana sahnya ikutnya orang yang salat fardu hal pamayusallil nukusub, di belakang orang yang salat gerhana alal wajhil akmal, secara sempurna, izak tarabihi badal qiyami minar ruku'i sani fi rakaati saniyah, apabila dia ikut sesudah rukuk kedua dari rakaat kedua. Ya, kalau di situ dia ikut boleh, karena kalau di situ sudah sama gerakannya, Auza kana fi tasahud, atau pada waktu tahiyat. Pada waktu tahiyat berarti gerakan terakhir bagi imam. Fatasihu li adamil muhalafati inda izin, maka dalam keadaan itu sah ikut berjamaah, karena tidak ada lagi perbedaan gerakan.
Imam sudah tahiyat, dia masuk langsung juga tahiyat. Kemudian imam memberi salam, baru dia sempurnakan salatnya. Sama saja kalau salat biasa dilakukan oleh imam, di mana ia juga masuk pada waktu tahiyat, tidak ada lagi masalah. Kemudian yang keenam, muwafaqatul imam fi af'alis salah. Ini tadi wajibnya sesuai gerakan imam dengan makmum. Yustaratu li sihatil iqtida'i, disyaratkan sahnya ikut jamaah. Muwafaqatul ma'mumi lil imami fi af'alis salah, sesuainya perbuatan imam makmum tadi ini dengan imamnya pada gerakan-gerakan salat. Wa mutaba'atuhu lahu, dan ikut sama dia. Artinya sama gerakan tetapi makmum tetap di belakang ikut. Illa, kecuali kecuali ada lagi, iza tarakal imamu fardan, apabila imam meninggalkan suatu fardan, suatu fardu, artinya satu rukun. Fa innal ma'muma la yutabihu fi tarki, maka ketika itu makmum tidak mengikuti imam di dalam meninggalkannya. Lianna tarkahu amadan, karena meninggalkan fardu itu dalam salat dengan sengaja, yubtilu salata, membatalkan salat. Wa in falahul ma'mum wahdahu lam yu'ta bihi, dan apabila makmum melakukan sendiri, hal itu tidak dinilai. Illa izana wal mufaraka, kecuali kalau dia berniat mufarakah, berpisah. Contoh, salat berjamaah, tiba masanya ruku, ikut ruku. Tiba-tiba imamnya tidak i'tidal, dari rukunya langsung sujud. Nah, katanya tidak boleh dia ikut itu. Ya, tidak boleh. Kalau dia ikuti, maka batal salatnya karena meninggalkan sesuatu yang fardu. Sementara di sisi lain, tidak boleh juga makmum ini melakukan i'tidal kecuali dia niat mufarakah, berpisah. Dia niat berpisah dengan imam. Nah, sudah beda gerakannya, satu gerakan turun, satu gerakan naik. Wala tadul muhalafatul al-basitah, dan tidak mengapa kalau ada perbedaan kecil. Kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan suatu sunat yang ditinggalkan oleh imam. Mana contohnya? Perbedaan kecil. Katakhallufil ma'mumi fi jalasatil istirahah, seperti terlambatnya makmum pada duduk istirahat. Artinya apa? Imamnya tidak melakukan duduk istirahat, jadi dari sujud langsung ke atas, padahal disunatkan untuk naik ke rakaat kedua dan naik ke rakaat keempat. Disunatkan sesudah sujud duduk sebentar. Duduk sebentar itu namanya
jalsatul istirahat, duduk istirahat, sunat. Tetapi andai kata imamnya tidak melakukan itu, sementara makmum tadi ini melakukan, itu tidak mengapa karena terlambatnya sedikit. Terlambatnya sedikit dan yang ditinggalkan sunat. Beda kalau fardu. Kalau fardu tidak boleh. Dia niat mufarakah. Wala tadur muhalafatul basita, tidak mengapa perbedaan yang kecil kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Kata'allufil ma'mum, seperti terlambatnya makmum fi jalsatil istirahat, pada duduk istirahat. Wa kadza man tahara li du'ail kunut walahikal imama fi sajdatil ula. Demikian juga andai kata imamnya tidak kunut. Nah, ini terjadi macam di Saudi toh. Sementara dia itu kunut. Tidak apa-apa terlambat, yang penting dia masih dapat pada sujud pertamanya imam, dia masih dapat. Nah, ini penting, ini diketahui. Kalau jamaah salat subuh di tanah suci di mana imamnya tidak kunut, ia boleh kunut walaupun terlambat, asal terlambatnya tidak lama. Ya, terlambatnya yang penting dia masih dapat imamnya pada sujud pertama. Yang ditinggalkan imam itu adalah sunnah. Di sini katakan tidak apa-apa, ada beda sedikit. Kalau imam itu meninggalkan sunat, sementara makmum ini mau melakukan sunat, yang penting tidak jauh bedanya. Seperti di sini, kalau dia tinggalkan kunut, dia masih dapat imamnya pada sujud pertama, bukan sujud kedua, sujud pertama. Dan itu dapat. Kenapa? Karena ya gerakan imam di sana itu agak lambat, tidak secepat Imam Sahril. Ya, barangkali 2 kali lipat atau 3 kali lipat kita punya imam. Enak juga. Amma idza kana ta'khuru fahisan. Adapun jika keterlambatan makmum ini adalah keterlambatan yang jelek, keterlambatan buruk, kasujud tilawah, seperti sujud tilawah minal makmum, dari makmum. Artinya apa? Berarti imamnya tidak sujud. Wa julusihi li tasahhudil awal dunal imam. Duduknya makmum tasahud awal, imam tidak. Nah, itu panjang jaraknya itu. Tahiyat pertama bukan fardu, bukan rukun. Kalau sekiranya ditinggalkan,
itu hanya diganti dengan sujud sahwi. Ini kita salah jamaah. Imam tidak tahiyat awal, lalu makmum mau tahiyat awal, itu keterlambatan panjang jaraknya. Di sini katakan fa inna sholata tabtulu, salat itu batal. Salat batal. Batal siapa salat? Salatnya makmum ini yang melakukan tahiyat awal. Kenapa? Karena terlambat di dalam mengikuti imam. Li'adulil ma'mumi an faril mutaba'ah ila sunnati, karena bergesernya makmum dari mengikuti imam, bergeser melakukan sunat. Melakukan sunat. Kan tahiyat awal itu sunat. Sunat. Sementara mengikuti imam itu wajib. Ini dia tidak ikuti imam, dia tidak melakukan wajib. Dia katakan dia bergeser dari yang wajib mengikuti imam ke sunat melakukan tahiyat awal. Maka salatnya batal. Terkecuali lagi kalau niat mubarakah. Nah, kalau niat mubarakah sah. Kapan berbeda perbuatan kita dengan imam? Ya, untuk sahnya kita punya salat itu niat mubarakah, aman. Karena menyalahi ikrar kita kalau makmum, namanya makmum ikut sama imam, tapi kenyataannya kita tidak ikut, dia menyalahi. Nah, disitulah batalnya salat kita. Batal salat kita karena menyalahi perbuatan kita dengan perbuatan makmum, padahal kita ini mengatakan makmum. Tadi dikatakan manakala imamnya itu meninggalkan fardu, maka kita berniat mufarakah untuk kita lakukan fardu. Kalau kita ikuti dia, juga salat kita tidak sah karena meninggalkan fardu. Meninggalkan fardu, langsung niat mufarakah. Wa in tahallafal ma'mumu bitaslimah. Nah ya ini. Wa sujudi sahwi fala yadur. Tetapi apabila makmum itu terlambat, di mana terlambat? Memberi salam. Kenapa? Karena agak panjang dia punya tahiyat, sementara imamnya cepat. Ya, mungkin sama dengan Imam Sahril, cepat memberi salam. Ya, kalau makmumnya ini ada baca tambahan doa-doa sampai terlambat memberi salam. Wa sujudi sahwi, demikian juga di dalam hal sujud sahwi, dia terlambat bangun sehingga agak lambat baru memberi salam. Kan apabila sujud sahwi sesudahnya itu kita tidak tahiyat lagi, langsung memberi salam sesudah sujud sahwi. Karena kita lebih dahulu tahiyat baru sujud. Lebih dulu tahiyat baru sujud. Dan sesudah sujud langsung memberi salam. Nah ini makmum agak panjang sujud sahwinya. Nah itu tidak jadi masalah. Sama dengan tadi itu, kalau dia panjang bacaan tahiyatnya sementara imamnya pendek, tidak apa, terlambat. Fala dulu.
li'annahu yaf'aluhu ba'da firagil imam, karena dia lakukan itu setelah imam selesai salatnya. Tetapi hal ini berlaku untuk gerakan, tidak berlaku untuk bacaan. Artinya apa? Kalau sekiranya makmum itu terlambat bacaannya, tidak jadi masalah. Wa tahsul mutaba'ah bi an yata'ahhar ibtida'u fi'lil ma'mumi an ibtida'i fi'lil imam dalam soal bacaan. Sah keikutan makmum itu dengan terlambatnya memulai membaca, ya, dibanding dari imamnya, dari permulaan bacaan imam. Wa yataqaddama ibtida'u fi'lil ma'mumi ala firagil imami minal fi'li dan terdahulunya perbuatan bacaan imam ini daripada selesainya imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan innama ju'il imamu liu'tama bihi, bahwasanya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbir, apabila dia sudah takbir maka ikutlah takbir. Wa iza raka'a farka'u, apabila dia sudah ruku maka rukulah. Wala tatalifu alaihi, dan jangan menyalahi. Fa iza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam telah mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah rabbana lakal hamdu. Wa iza sajada fasjudu, dan apabila dia telah sujud maka ikutlah sujud. Wala tarfa'u qablahu, dan jangan mengangkat kepalanya sebelum imam. Ini dari segi perbuatan. Ya, jadi ada lagi penjelasan berikutnya. Kalau bersamaan bagaimana, kalau terlambat bagaimana mengenai soal bacaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, bahwa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita dapat berlangsung pada malam hari ini, di mana kita alhamdulillah sempat pula untuk menghadirinya.
Adapun bahasan kita pada malam hari ini ialah lanjutan daripada syarat-syarat di dalam salat berjamaah. Sekarang ini kita sudah masuk pada syarat yang kelima, yaitu adanya kesamaan model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan yustaratu li sihhatil iktida'i fi salatil jamaah, disyaratkan untuk sahnya keikutan di dalam salat berjamaah an tatawafaqa salatul imami wal ma'mumi fil amali zahira, sesuainya salat imam dan makmum pada gerakan-gerakan yang nyata, perbuatan yang nyata, karruku'i seperti ruku, wasujud, wa ini talafata, walaupun keduanya itu berbeda fi iddati ar-rakaati, di dalam bilangan rakaat. Jadi salah satu syarat sahnya di dalam salat berjamaah itu ialah samanya model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan sebagai contoh rukuknya, sujudnya, walaupun berbeda rakaatnya. Jelas itu umpamanya kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk kan rakaatnya lebih sedikit dibanding dengan rakaat jamaah. Umpamanya kita masuk pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau yang 4 rakaat sudah jelas bahwa berbeda jumlah rakaat antara yang masuk tadi ini dengan imam. Tetapi model salatnya itu sama. Model salatnya sama. Artinya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, sama. Tapi kalau tidak sama, ini yang tidak boleh ikut, tidak sah. Umpamanya salat jenazah. Salat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya berdiri saja. Itu tidak sah berjamaah dengan salat biasa. Salat biasa. Wa ini talafat fi'lu salataini, apabila berbeda model dua salat itu, kamaktubatin wa kusufin, seperti satu salat fardu, satu salat gerhana. Satu salat fardu, satu salat gerhana. Au maktubatin wa salatil janazah, atau salat fardu dengan salat janazah. Fala tasihul qudwah, tidak sah keikutan, artinya tidak sah berjamaah.
antara salat biasa dengan salat jenazah. Sedemikian pula antara salat biasa dengan salat gerhana. Li ta'azzuril mutaba'ah, karena sulitnya keikutan bi ikhtilafi fi'il imam wal ma'mumi, karena berbedanya perbuatan imam dengan makmum. Berbeda kalau salat jenazah hanya berdiri saja, illa idza shallal imamu salatul kusufi raka'ataini ka salati subhi fatasihul qudatu bihi, kecuali kalau imam ini melakukan salat gerhana 2 rakaat seperti salat subuh. Kalau begitu fatasihul qudatu bihi, sah untuk diikuti. Pertanyaan sekarang, mengapa tadi dikatakan tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat gerhana? Salat gerhana 2 rakaat, tetapi 4 rukuknya. Artinya di dalam 1 rakaat 2 rukuknya. Itu salat gerhana. Sementara salat biasa hanya 1 rukuknya. Nah, di sinilah berbeda. Berbeda perbuatan imam dengan makmum. Salat biasa hanya 1 rukuknya, sementara salat gerhana 2 rukuknya. Karena di dalam 1 rakaat itu 2 kali membaca. Lain memang modelnya. Ya. Pertama baca Fatihah dengan surah, ruku. Naik lagi, baca lagi Fatihah dengan surah. Baru ruku kedua kalinya, baru tidal, baru sujud. Sujudnya tetap 2 dalam 1 rakaat. Begitulah juga di rakaat kedua. Naik baca Fatihah dengan pangumpuna, sudah itu ruku. Kemudian i'tidal, baca lagi Fatihah dengan pangumpuna, baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Ini salat kusuf, salat gerhana. Sehingga tidak bisa berjamaah dengan salat biasa, karena salat biasa hanya 1 rukuknya, menyebabkan terjadinya perbedaan perbuatan, perbedaan gerak. Sementara salah satu syarat dalam salat berjamaah harus sama model gerakan imam dengan makmum. Hanya makmum di belakang gerakannya daripada imam, tapi modelnya sama. Kecuali kalau salat kusuf ini dia lakukan seperti salat subuh katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia lakukan seperti salat biasa, hanya pakai 1 ruku, nah, boleh bersama, boleh ikut dengan salat biasa, karena cara melaksanakannya juga seperti salat biasa. Nah, kalau begitu boleh berjamaah dengan orang yang salat biasa. Jadi tidak mutlak salat gerhana itu 2 rukuknya dalam 1 rakaat. Sah dengan hanya 1 ruku, tetapi afdalnya itu pakai 2 ruku dalam setiap rakaat. Kemudian yang ini bertingkat lagi. Apakah pangumpulna itu biasa-biasa saja, atau mau ambil pangumpul yang yang
prima, yang istimewa. Bagaimana kalau pengumpulnya yang istimewa? Pada bacaan pertama, karena ini berarti 4 kali membaca. Ini dalam satu rakaat itu yang sempurna itu 4 kali membaca, karena dalam satu rakaat 2 kali membaca. 2 kali membaca dalam satu rakaat. Pada bacaan pertama itu dibaca sekitar 250 ayat yang seperti Al-Baqarah. Kemudian pada bacaan yang kedua sekitar 200 ayat. Kemudian pada rakaat kedua, ya, bacaan pertamanya sekitar 150 ayat, dan pada bacaan keduanya sekitar 100 ayat. Jolik-jolik kok. Jadi kalau kita mau jumlah itu, umpamanya 250 tambah 200, 450 tambah 150, sudah berapa itu? Sudah 600 tambah 100, 700 ayat. Dalam 2 rakaat. Yang katanya ayatnya sama dengan ayatnya Al-Baqarah. Itu yang primernya itu, yang primanya itu, yang istimewanya. Kira-kira ya ke kampung tangkai mangaro coba-coba male bapak guru. Ada kemungkinan jamaahnya tidak ada yang sampai salatnya selesai. Nah, kalau yang biasa-biasa saja itu ya sembarang saja, tidak ditentukan. Ya, kalau yang itu saya kira buat jamaah kita di sini enak saja dia ikuti. Apalagi kalau yang memang modelnya hanya dengan salat biasa. Kama yasih tidak mayusallil maktubah, sebagaimana sahnya ikutnya orang yang salat fardu hal pamayusallil kusub, di belakang orang yang salat gerhana alal wajhil akmal, secara sempurna, izak tadabihi badal qiyami minar ruku'i sani fi rakaati saniyah, apabila dia ikut sesudah rukuk kedua dari rakaat kedua. Ya, kalau di situ dia ikut boleh, karena kalau di situ sudah sama gerakannya, Auza kana fi tasahud, ataukah pada waktu tahiyat. Pada waktu tahiyat berarti gerakan terakhir bagi imam. Fatasihu li adamil muhalafati inda izin, maka dalam keadaan itu sah ikut berjamaah, karena tidak ada lagi perbedaan gerakan. Imam sudah tahiyat, dia masuk langsung juga tahiyat. Kemudian imam memberi salam, baru dia sempurnakan salatnya. Sama saja kalau salat biasa dilakukan oleh imam, di mana ia juga masuk pada waktu tahiyat, tidak ada lagi masalah. Kemudian yang keenam, muwafaqatul imam fi af'alis salah. Ini tadi wajibnya sesuai gerakan imam dengan makmum. Yustaratu li sihatil iqtidai, disyaratkan sahnya ikut jamaah
muwafaqatul ma'mumi lil imami fi afalis salah, sesuainya perbuatan imam makmum tadi ini dengan imamnya pada gerakan-gerakan salat. Wa mutaba'atuhu lahu, dan ikut sama dia. Artinya sama gerakan tetapi makmum tetap di belakang ikut. Illa, kecuali, nah, kecuali ada lagi, iza tarakal imamu fardan, apabila imam meninggalkan suatu fardan, suatu fardu, artinya satu rukun. Fa innal ma'muma la yutabihu fi tarki, maka ketika itu makmum tidak mengikuti imam di dalam meninggalkannya. Lianna tarkahu amadan, karena meninggalkan fardu itu dalam salat dengan sengaja, yubtilu salata, membatalkan salat. Wa in falahul ma'mum wahdahu lam yu'ta bihi, dan apabila makmum melakukan sendiri, hal itu tidak dinilai. Illa iza nawal mufarakah, kecuali kalau dia berniat mufarakah, berpisah. Contoh, salat berjamaah, tiba masanya ruku, ikut ruku. Tiba-tiba imamnya tidak i'tidal, dari rukunya langsung sujud. Nah, katanya tidak boleh dia ikut itu. Ya, tidak boleh. Kalau dia ikuti, maka batal salatnya karena meninggalkan sesuatu yang fardu. Sementara di sisi lain, tidak boleh juga makmum ini melakukan i'tidal kecuali dia niat mufarakah, berpisah. Dia niat berpisah dengan imam. Nah, sudah beda gerakannya, satu gerakan turun, satu gerakan naik. Wala tadur muhalafatul al-basita, dan tidak mengapa kalau ada perbedaan kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan suatu sunat yang ditinggalkan oleh imam. Mana contohnya? Perbedaan kecil. Katakhallufil ma'mumi fi jalasatil istirahah, seperti terlambatnya makmum pada duduk istirahat. Artinya apa? Imamnya tidak melakukan duduk istirahat, jadi dari sujud langsung ke atas, padahal disunnatkan untuk naik ke rakaat kedua dan naik ke rakaat keempat, disunnatkan sesudah sujud duduk sebentar. Duduk sebentar itu namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat, sunat. Tetapi andai kata imamnya tidak melakukan itu, sementara makmum tadi ini melakukan, itu tidak mengapa karena terlambatnya sedikit. Terlambatnya sedikit, dan yang ditinggalkan sunat. Beda kalau fardu. Kalau fardu tidak boleh. Dia niat mufarakah. Wala tadur muhalafatul basita, tidak mengapa perbedaan yang kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Kata halufil makmum, seperti terlambatnya makmum
fi jalsatil istirahat, pada duduk istirahat. Wa kadza man tahara li du'ail kunut walahikal imama fi sajdatil ula. Demikian juga andai kata imamnya tidak kunut, ini terjadi macam di Saudi toh. Sementara dia itu kunut, tidak apa-apa terlambat, yang penting dia masih dapat pada sujud pertamanya imam, dia masih dapat. Nah ini penting, ini diketahui. Kalau jamaah salat subuh di tanah suci di mana imamnya tidak kunut, ia boleh kunut walaupun terlambat, asal terlambatnya tidak lama. Ya, terlambatnya yang penting dia masih dapat imamnya pada sujud pertama. Yang ditinggalkan imam itu adalah sunat. Di sini katakan tidak apa-apa, ada beda sedikit. Kalau imam itu meninggalkan sunat, sementara makmum ini mau melakukan sunat, yang penting tidak jauh bedanya. Seperti di sini, kalau dia tinggalkan kunut, dia masih dapat imamnya pada sujud pertama, bukan sujud kedua, sujud pertama, dan itu dapat. Kenapa? Karena ya gerakan imam di sana itu agak lambat. Tidak secepat Imam Sahril. Ya, barangkali 2 kali lipat atau 3 kali lipat kita punya imam. Enak juga. Amma idza kana ta'ahuru fahisan. Adapun jika keterlambatan makmum ini adalah keterlambatan yang jelek, keterlambatan buruk, kasujud tilawah, seperti sujud tilawah minal makmum, dari makmum. Artinya apa? Berarti imamnya tidak sujud. Wa julusihi li tasahhudil awal dunal imam. Duduknya makmum tasahud awal, imam tidak. Nah itu panjang jaraknya itu. Tahiyat pertama bukan fardu, bukan rukun. Kalau sekiranya ditinggalkan, itu hanya diganti dengan sujud sahwi. Ini kita salah jamaah, imam tidak tahiyat awal, lalu makmum mau tahiyat awal, itu keterlambatan panjang jaraknya. Di sini katakan fa inna sholata tabtulu, salat itu batal. Salat batal. Batal siapa salat? Salatnya makmum ini yang melakukan tahiyat awal. Kenapa? Karena terlambat di dalam mengikuti imam.
li'adulil ma'mumi an faril mutaba'ah ila sunnati, karena bergesernya makmum dari mengikuti imam bergeser melakukan sunat, kan tahiyat awal itu sunat, sementara mengikuti imam itu wajib. Ini dia tidak ikuti imam, dia tidak melakukan wajib. Dia katakan dia bergeser dari yang wajib mengikuti imam ke sunat melakukan tahiyat awal. Maka salatnya batal. Terkecuali lagi kalau niat mufarakah. Nah, kalau niat mufarakah sah. Kapan berbeda perbuatan kita dengan imam? Ya, untuk sahnya kita punya salat itu niat mufarakah, aman. Karena menyalahi ikrar kita kalau makmum, namanya makmum ikut sama imam, tapi kenyataannya kita tidak ikut, dia menyalahi. Nah, disitulah batalnya salat kita, batal salat kita. Karena menyalahi perbuatan kita dengan perbuatan makmum, padahal kita ini mengatakan makmum. Tadi dikatakan manakala imamnya itu meninggalkan fardu, maka kita berniat mufarakah untuk kita lakukan fardu. Karena kalau kita ikuti dia, juga salat kita tidak sah karena meninggalkan fardu. Meninggalkan fardu, langsung niat mufarakah. Wa in tahallafal ma'mumu bitaslimah, nah ya ini, wa sujudi sahwi fala yadur, tetapi apabila makmum itu terlambat, di mana terlambat? Memberi salam. Kenapa? Karena agak panjang dia punya tahiyat, sementara imamnya cepat. Ya, mungkin sama dengan Imam Sahril, cepat memberi salam. Ya, kalau makmumnya ini ada baca tambahan doa-doa sampai terlambat memberi salam. Wa sujudi sahwi, demikian juga di dalam hal sujud sahwi, dia terlambat bangun sehingga agak lambat baru memberi salam. Kan apabila sujud sahwi sesudahnya itu kita tidak tahiyat lagi, langsung memberi salam sesudah sujud sahwi. Karena kita lebih dahulu tahiyat baru sujud. Lebih dulu tahiyat baru sujud. Dan sesudah sujud langsung memberi salam. Nah, ini makmum agak panjang sujud sahwinya. Nah, itu tidak jadi masalah. Sama dengan tadi itu, kalau dia panjang bacaan tahiyatnya sementara imamnya pendek, tidak apa terlambat. Fala yadur. Li'annahu yaf'aluhu ba'da firagil imam, karena dia lakukan itu setelah imam selesai salatnya. Tetapi hal ini berlaku untuk gerakan, tidak berlaku untuk bacaan. Artinya apa? Kalau sekiranya makmum itu terlambat bacaannya, tidak jadi masalah.
Wa tahsul mutaba'ah bi an yata'ahhar ibtida'u fi'lil ma'mumi an ibtida'i fi'lil imam. Dalam soal bacaan sah keikutan makmum itu dengan terlambatnya memulai membaca, ya, dibanding dari imamnya, dari permulaan bacaan imam. Wa yataqaddama ibtida'u fi'lil ma'mumi ala firagil imami minal fi'li dan terdahulunya perbuatan bacaan imam ini daripada selesainya imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan innama ju'ila imamu liutama bihi, bahwasanya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbir, apabila dia sudah takbir maka ikutlah takbir. Wa iza raka'a farka'u, apabila dia sudah ruku maka rukulah. Wala tatalifu alaihi, dan jangan menyalahi. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam telah mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia telah sujud maka ikutlah sujud. Wala tarfa'u qablahu, dan jangan mengangkat kepalanya sebelum imam. Ini dari segi perbuatan. Ya, jadi ada lagi penjelasan berikutnya. Kalau bersamaan bagaimana, kalau terlambat bagaimana mengenai soal bacaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita dapat berlangsung pada malam hari ini, di mana kita alhamdulillah sempat pula untuk menghadirinya. Adapun bahasan kita pada malam hari ini ialah lanjutan daripada syarat-syarat di dalam salat berjamaah. Sekarang ini kita sudah masuk pada syarat yang kelima, yaitu adanya kesamaan model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan
yustaratu li sihhatil iktida'i fi salatil jamaah, disyaratkan untuk sahnya keikutan di dalam salat berjamaah an tatawafaka salatul imami wal ma'mumi fil amali zahira, sesuainya salat imam dan makmum pada gerakan-gerakan yang nyata, perbuatan yang nyata, karruku'i seperti ruku, wasujud, wa ini talafata, walaupun keduanya itu berbeda fi iddati ar-rakaati, di dalam bilangan rakaat. Jadi salah satu syarat sahnya di dalam salat berjamaah itu ialah samanya model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan sebagai contoh rukuknya, sujudnya, walaupun berbeda rakaatnya. Jelas itu umpamanya kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk kan rakaatnya lebih sedikit dibanding dengan rakaat jamaah. Umpamanya kita masuk pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau yang 4 rakaat sudah jelas bahwa berbeda jumlah rakaat antara yang masuk tadi ini dengan imam. Tetapi model salatnya itu sama. Model salatnya sama. Artinya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, sama. Tapi kalau tidak sama, ini yang tidak boleh ikut, tidak sah. Umpamanya salat jenazah. Salat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya berdiri saja. Itu tidak sah berjamaah dengan salat biasa. Salat biasa. Wa ini talafat fi'lu salataini, apabila berbeda model dua salat itu, kamaktubatin wa kusufin, seperti satu salat fardu, satu salat gerhana. Satu salat fardu, satu salat gerhana. Au maktubatin wa salatil janazah, atau salat fardu dengan salat janazah. Fala tasihul qudwah, tidak sah keikutan, artinya tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat janazah. Sedemikian pula antara salat biasa dengan salat gerhana. Li ta'azzuril mutaba'ah, karena sulitnya keikutan bi ikhtilafi fi'il imam wal ma'mumi, karena berbedanya perbuatan imam dengan makmum. Berbeda kalau salat jenazah hanya berdiri saja,
illa idza shallal imamu salatul kusufi raka'ataini ka salati subhi fatasihul qudrat bihi, kecuali kalau imam ini melakukan salat gerhana 2 rakaat seperti salat subuh. Kalau begitu fatasihul qudrat bihi, sah untuk diikuti. Pertanyaan sekarang, mengapa tadi dikatakan tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat gerhana? Salat gerhana 2 rakaat, tetapi 4 rukuknya. Artinya di dalam 1 rakaat 2 rukuknya. Itu salat gerhana. Sementara salat biasa hanya 1 rukuknya. Nah, di sinilah berbeda perbuatan imam dengan makmum. Salat biasa hanya 1 rukuknya, sementara salat gerhana 2 rukuknya. Karena di dalam 1 rakaat itu 2 kali membaca. Lain memang modelnya. Ya. Pertama baca Fatihah dengan surah, ruku. Naik lagi, baca lagi Fatihah dengan surah. Baru ruku kedua kalinya, baru tidal, baru sujud. Sujudnya tetap 2 dalam 1 rakaat. Begitulah juga di rakaat kedua. Naik baca Fatihah dengan pangumpuna, sudah itu ruku. Kemudian itidal, baca lagi Fatihah dengan pangumpuna, baru ruku, baru itidal, baru sujud. Ini salat kusuf, salat gerhana. Sehingga tidak bisa berjamaah dengan salat biasa, karena salat biasa hanya 1 rukuknya, menyebabkan terjadinya perbedaan perbuatan, perbedaan gerak. Sementara salah satu syarat dalam salat berjamaah harus sama model gerakan imam dengan makmum. Hanya makmum di belakang gerakannya daripada imam, tapi modelnya sama. Kecuali kalau salat kusuf ini dia lakukan seperti salat subuh katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia lakukan seperti salat biasa, hanya pakai 1 ruku, nah, boleh bersama, boleh ikut dengan salat biasa, karena cara melaksanakannya juga seperti salat biasa. Nah, kalau begitu boleh berjamaah dengan orang yang salat biasa. Jadi tidak mutlak salat gerhana itu 2 rukuknya dalam 1 rakaat. Sah dengan hanya 1 ruku, tetapi afdalnya itu pakai 2 ruku dalam setiap rakaat. Kemudian yang ini bertingkat lagi. Apakah pangumpulna itu biasa-biasa saja, atau mau ambil pangumpul yang yang prima, yang istimewa? Bagaimana kalau pengumpulnya yang istimewa? Pada bacaan pertama, karena ini berarti 4 kali membaca. Ini dalam 1 rakaat itu yang sempurna, itu 4 kali membaca, karena dalam 1 rakaat 2 kali membaca. 2 kali membaca dalam 1 rakaat. Pada bacaan pertama itu dibaca sekitar 250 ayat yang seperti Al-Baqarah.
Kemudian pada bacaan yang kedua sekitar 200 ayat. Kemudian pada rakaat kedua, ya, bacaan pertamanya sekitar 150 ayat dan pada bacaan keduanya sekitar 100 ayat. Jolik-jolik kok. Jadi kalau kita mau jumlah itu, umpamanya 250 tambah 200, 450 tambah 150, sudah berapa itu? Sudah 600 tambah 100, 700 ayat. Dalam 2 rakaat. Yang katanya ayatnya sama dengan ayatnya Al-Baqarah. Itu yang primernya itu, yang primanya itu, yang istimewanya. Kira-kira ya aku ke kampung tangkai mangalo coba-coba malam apa guru. Ada kemungkinan jamaahnya tidak ada yang sampai salatnya selesai. Nah, kalau yang biasa-biasa saja itu ya sembarang saja, tidak ditentukan. Ya, kalau yang itu saya kira buat jamaah kita di sini enak saja dia ikuti. Apalagi kalau yang memang modelnya hanya dengan salat biasa. Kama yasih tidak umayusallil maktubah, sebagaimana sahnya ikutnya orang yang salat fardu hal pamayusallil kusub di belakang orang yang salat gerhana alal wajhil akmal secara sempurna izak tarabihi badal qiyami minar ruku'i sani fi rakati saniyah, apabila dia ikut sesudah rukuk kedua dari rakaat kedua. Ya, kalau di situ dia ikut boleh, karena kalau di situ sudah sama gerakannya, Auza kana fi tasahud, ataukah pada waktu tahiyat. Pada waktu tahiyat berarti gerakan terakhir bagi imam. Fatasihu li adamil muhalafati inda izin, maka dalam keadaan itu sah ikut berjamaah karena tidak ada lagi perbedaan gerakan. Imam sudah tahiyat, dia masuk langsung juga tahiyat, kemudian imam memberi salam, baru dia sempurnakan salatnya. Sama saja kalau salat biasa dilakukan oleh imam, di mana ia juga masuk pada waktu tahiyat, tidak ada lagi masalah. Kemudian yang keenam, muwafaqatul imam fi af'alis salah. Ini tadi wajibnya sesuai gerakan imam dengan makmum. Yustaratu li sihatil iktidai, disyaratkan sahnya ikut jamaah. Muwafaqatul makmumi lil imami fi af'alis salah, sesuainya perbuatan imam makmum tadi ini dengan imamnya pada gerakan-gerakan salat. Wa mutaba'atuhu lahu, dan ikut sama dia. Artinya sama gerakan tetapi makmum tetap di belakang ikut. Illa, kecuali ada lagi, iza tarakal imamu fardan, apabila imam meninggalkan suatu fardan, suatu fardu, artinya satu rukun.
Fa innal ma'muma la yutabihu fi tarki, maka ketika itu makmum tidak mengikuti imam di dalam meninggalkannya. Lianna tarkahu amadan, karena meninggalkan fardu itu dalam salat dengan sengaja yubtilu salata, membatalkan salat. Wa in falahul ma'mum wahdahu lam yu'ta bihi, dan apabila makmum melakukan sendiri, hal itu tidak dinilai. Illa iza nawal mufaraka, kecuali kalau dia berniat mufarakah, berpisah. Contoh, salat berjamaah, tiba masanya ruku, ikut ruku. Tiba-tiba imamnya tidak i'tidal, dari rukunya langsung sujud. Nah, katanya tidak boleh dia ikut itu. Ya, tidak boleh. Kalau dia ikuti, maka batal salatnya karena meninggalkan sesuatu yang fardu. Sementara di sisi lain, tidak boleh juga makmum ini melakukan i'tidal kecuali dia niat mufarakah, berpisah. Dia niat berpisah dengan imam. Nah, sudah beda gerakannya. Satu gerakan turun, satu gerakan naik. Wala tadur muhalafatul al-basitah, dan tidak mengapa kalau ada perbedaan kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan suatu sunnat yang ditinggalkan oleh imam. Mana contohnya? Perbedaan kecil. Katakhallufil ma'mumi fi jalasatil istirahah, seperti terlambatnya makmum pada duduk istirahat. Artinya apa? Imamnya tidak melakukan duduk istirahat, jadi dari sujud langsung ke atas, padahal disunnatkan untuk naik ke rakaat kedua dan naik ke rakaat keempat. Disunnatkan sesudah sujud duduk sebentar. Duduk sebentar itu namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat, sunat. Tetapi andai kata imamnya tidak melakukan itu, sementara makmum tadi ini melakukan, itu tidak mengapa karena terlambatnya sedikit. Terlambatnya sedikit dan yang ditinggalkan sunat. Beda kalau fardu. Kalau fardu tidak boleh. Dia niat mufarakah. Wala tadur muhalafatul basita, tidak mengapa perbedaan yang kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Kata'allufil ma'mum, seperti terlambatnya makmum fi jalsatil istirahat, pada duduk istirahat. Wa kadza man tahara li du'ail kunut walahikal imama fi sajdatil ula. Demikian juga andai kata imamnya tidak kunut. Nah, ini terjadi macam di Saudi toh. Sementara dia itu kunut. Tidak apa-apa terlambat, yang penting dia masih dapat pada sujud pertamanya imam, dia masih dapat. Nah, ini penting, ini diketahui. Kalau jamaah salat subuh di tanah suci,
di mana imamnya tidak kunut, ia boleh kunut walaupun terlambat, asal terlambatnya tidak lama. Ya, terlambatnya yang penting dia masih dapat imamnya pada sujud pertama. Yang ditinggalkan imam itu adalah sunat. Di sini katakan tidak apa-apa, ada beda sedikit. Kalau imam itu meninggalkan sunat, sementara makmum ini mau melakukan sunat, yang penting tidak jauh bedanya. Seperti di sini, kalau dia tinggalkan kunut, dia masih dapat imamnya pada sujud pertama, bukan sujud kedua, sujud pertama. Dan itu dapat. Kenapa? Karena ya gerakan imam di sana itu agak lambat. Tidak secepat Imam Sahril. Ya. Barangkali 2 kali lipat atau 3 kali lipat kita punya imam. Enak juga. Amma idza kana ta'khuru fahisan. Adapun jika keterlambatan makmum ini adalah keterlambatan yang jelek, keterlambatan buruk, kasujud tilawah, seperti sujud tilawah minal makmum, dari makmum. Artinya apa? Berarti imamnya tidak sujud. Wa julusihi li tasahhudil awal dunal imam. Duduknya makmum tasahud awal, imam tidak. Nah itu panjang jaraknya itu. Tahiyat pertama bukan fardu, bukan rukun. Kalau sekiranya ditinggalkan, itu hanya diganti dengan sujud sahwi. Ini kita salah jamaah. Imam tidak tahiyat awal, lalu makmum mau tahiyat awal, itu keterlambatan panjang jaraknya. Di sini katakan fa inna sholata tabtulu, salat itu batal. Salat batal. Batal siapa salat? Salatnya makmum ini yang melakukan tahiyat awal. Kenapa? Karena terlambat di dalam mengikuti imam. Li'adulil ma'mumi an faril mutaba'ah ila sunnati, karena bergesernya makmum dari mengikuti imam, bergeser melakukan sunat. Melakukan sunat. Kan tahiyat awal itu sunat. Sunat. Sementara mengikuti imam itu wajib. Ini dia tidak ikuti imam, dia tidak melakukan wajib. Dia katakan dia bergeser dari yang wajib mengikuti imam ke sunat, melakukan tahiyat awal.
maka salatnya batal. Terkecuali lagi kalau niat mufarakah. Nah, kalau niat mufarakah sah. Kapan berbeda perbuatan kita dengan imam? Ya, untuk sahnya kita punya salat itu niat mufarakah, aman. Karena menyalahi ikrar kita kalau makmum, namanya makmum ikut sama imam, tapi kenyataannya kita tidak ikut, dia menyalahi. Nah, disitulah batalnya salat kita. Batal salat kita karena menyalahi perbuatan kita dengan perbuatan makmum, padahal kita ini mengatakan makmum. Tadi dikatakan manakala imamnya itu meninggalkan fardu, maka kita berniat mufarakah untuk kita lakukan fardu. Kalau kita ikuti dia, juga salat kita tidak sah karena meninggalkan fardu. Meninggalkan fardu, langsung niat mufarakah. Wa in tahallafal ma'mumu bitaslimah. Nah ya ini. Wa sujudi sahwi fala yadur. Tetapi apabila makmum itu terlambat, di mana terlambat? Memberi salam. Kenapa? Karena agak panjang dia punya tahiyat, sementara imamnya cepat. Ya, mungkin sama dengan Imam Sahril, cepat memberi salam. Ya, kalau makmumnya ini ada baca tambahan doa-doa sampai terlambat memberi salam. Wa sujudi sahwi, demikian juga di dalam hal sujud sahwi, dia terlambat bangun sehingga agak lambat baru memberi salam. Kan apabila sujud sahwi sesudahnya itu kita tidak tahiyat lagi, langsung memberi salam sesudah sujud sahwi. Karena kita lebih dahulu tahiyat baru sujud. Lebih dulu tahiyat baru sujud. Dan sesudah sujud langsung memberi salam. Nah, ini makmum agak panjang sujud sahwinya. Nah, itu tidak jadi masalah. Sama dengan tadi itu, kalau dia panjang bacaan tahiyatnya sementara imamnya pendek, tidak apa, terlambat. Fala yadur. Li'annahu yaf'aluhu ba'da firagil imam, karena dia lakukan itu setelah imam selesai salatnya. Tetapi hal ini berlaku untuk gerakan, tidak berlaku untuk bacaan. Artinya apa? Kalau sekiranya makmum itu terlambat bacaannya, tidak jadi masalah. Wa tahsul mutaba'ah bi an yata'ahhar ibtida'u fi'lil ma'mumi an ibtida'i fi'lil imam. Dalam soal bacaan, sah keikutan makmum itu dengan terlambatnya memulai membaca, ya, dibanding dari imamnya, dari permulaan bacaan imam. Wa yataqaddama ibtida'u fi'lil ma'mumi ala firagil imami minal fi'li, dan terdahulunya
perbuatan bacaan makmum ini daripada selesainya imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan innama ju'ila imamu liyu'tama bihi, bahwasanya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbir, apabila dia sudah takbir maka ikutlah takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia sudah ruku maka rukulah. Wala tatalifu alaihi, dan jangan menyalahi. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam telah mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia telah sujud maka ikutlah sujud. Wala tarfa'u qablahu, dan jangan mengangkat kepalanya sebelum imam. Ini dari segi perbuatan. Ya, jadi ada lagi penjelasan berikutnya. Kalau bersamaan bagaimana, kalau terlambat bagaimana, mengenai soal bacaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita dapat berlangsung pada malam hari ini, di mana kita alhamdulillah sempat pula untuk menghadirinya. Adapun bahasan kita pada malam hari ini ialah lanjutan daripada syarat-syarat di dalam salat berjamaah. Sekarang ini kita sudah masuk pada syarat yang kelima, yaitu adanya kesamaan model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan yustaratu li sihhatil iqtida'i fi salatil jamaah, disyaratkan untuk sahnya keikutan di dalam salat berjamaah an tatawafaqa salatul imami wal ma'mumi fil amali zahira, sesuainya salat imam dan makmum pada gerakan-gerakan yang nyata, perbuatan yang nyata, karruku'i seperti ruku, wasujud, wa ini talafata, walaupun keduanya itu berbeda fi iddati ar-rakaati, di dalam bilangan rakaat.
Jadi salah satu syarat sahnya di dalam salat berjamaah itu ialah samanya model salat antara imam dengan makmum. Di sini dikatakan sebagai contoh rukuknya, sujudnya, walaupun berbeda rakaatnya. Jelas itu umpamanya kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk kan rakaatnya lebih sedikit dibanding dengan rakaat jamaah. Umpamanya kita masuk pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau yang 4 rakaat sudah jelas bahwa berbeda jumlah rakaat antara yang masuk tadi ini dengan imam. Tetapi model salatnya itu sama. Model salatnya sama. Artinya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, sama. Tapi kalau tidak sama, ini yang tidak boleh ikut. Tidak sah. Umpamanya salat jenazah. Salat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Hanya berdiri saja. Itu tidak sah berjamaah dengan salat biasa. Salat biasa. Wa ini talafat fi'lu salataini, apabila berbeda model dua salat itu, kamaktubatin wa kusufin, seperti satu salat fardu, satu salat gerhana. Satu salat fardu, satu salat gerhana. Au maktubatin wa salatil janazah, atau salat fardu dengan salat janazah. Fala tasihul qudwah, tidak sah keikutan. Artinya tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat janazah. Sedemikian pula antara salat biasa dengan salat gerhana. Li ta'azzuril mutaba'ah, karena sulitnya keikutan bi ikhtilafi fi'il imam wal ma'mumi, karena berbedanya perbuatan imam dengan makmum. Berbeda kalau salat jenazah hanya berdiri saja. Illa idza shallal imamu salatul kusufi raka'ataini ka salati subhi fatasihul qudat bihi, kecuali kalau imam ini melakukan salat gerhana 2 rakaat seperti salat subuh. Kalau begitu fatasihul qudat bihi, sah untuk diikuti. Pertanyaan sekarang, mengapa tadi dikatakan tidak sah berjamaah antara salat biasa dengan salat gerhana? Salat gerhana 2 rakaat, tetapi 4 rukuknya. Artinya di dalam 1 rakaat 2 rukuknya. Itu salat gerhana. Sementara salat biasa hanya 1 rukuknya. Nah, di sinilah berbeda.
Berbeda perbuatan imam dengan makmum. Salat biasa hanya 1 rukuknya, sementara salat gerhana 2 rukuknya. Karena di dalam 1 rakaat itu 2 kali membaca. Lain memang modelnya. Ya. Pertama baca Fatihah dengan surah, ruku. Naik lagi, baca lagi Fatihah dengan surah. Baru ruku kedua kalinya, baru tidal, baru sujud. Sujudnya tetap 2 dalam 1 rakaat. Begitulah juga di rakaat kedua. Naik baca Fatihah dengan pangumpuna, sudah itu ruku. Kemudian itidal, baca lagi Fatihah dengan pangumpuna, baru ruku, baru itidal, baru sujud. Ini salat kusuf, salat gerhana. Sehingga tidak bisa berjamaah dengan salat biasa, karena salat biasa hanya 1 rukuknya, menyebabkan terjadinya perbedaan perbuatan, perbedaan gerak. Sementara salah satu syarat dalam salat berjamaah harus sama model gerakan imam dengan makmum. Hanya makmum di belakang gerakannya daripada imam, tapi modelnya sama. Kecuali kalau salat kusuf ini dia lakukan seperti salat subuh katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia lakukan seperti salat biasa, hanya pakai 1 ruku, boleh bersama, boleh ikut dengan salat biasa, karena cara melaksanakannya juga seperti salat biasa. Kalau begitu boleh berjamaah dengan orang yang salat biasa. Jadi tidak mutlak salat gerhana itu 2 rukuknya dalam 1 rakaat. Sah dengan hanya 1 ruku, tetapi afdalnya itu pakai 2 ruku dalam setiap rakaat. Kemudian yang ini bertingkat lagi. Apakah pangumpulna itu biasa-biasa saja, atau mau ambil pangumpul yang yang prima, yang istimewa? Bagaimana kalau pengumpulnya yang istimewa? Pada bacaan pertama, karena ini berarti 4 kali membaca. Ini dalam 1 rakaat itu yang sempurna, itu 4 kali membaca, karena dalam 1 rakaat 2 kali membaca. 2 kali membaca dalam 1 rakaat. Pada bacaan pertama itu dibaca sekitar 250 ayat yang seperti Al-Baqarah. Kemudian pada bacaan yang kedua sekitar 200 ayat. Kemudian pada rakaat kedua, bacaan pertamanya sekitar 150 ayat, dan pada bacaan keduanya sekitar 100 ayat. Jolik-jolik kok. Jadi kalau kita mau jumlah itu, umpamanya 250 tambah 200, 450 tambah 150, sudah berapa itu? Sudah 600 tambah 100, 700 ayat. Dalam 2 rakaat. Yang katanya ayatnya sama dengan ayatnya Al-Baqarah. Itu yang primernya itu, yang primanya itu, yang istimewanya.
Kira-kira ya aku ke kampung tangkai mangalo coba-coba male bapak guru. Ada kemungkinan jamaahnya tidak ada yang sampai salatnya selesai. Nah, kalau yang biasa-biasa saja itu ya sembarang saja, tidak ditentukan. Ya, kalau yang itu saya kira buat jamaah kita di sini enak saja dia ikuti. Apalagi kalau yang memang modelnya hanya dengan salat biasa. Kama yasih tidak mayusallil maktubah, sebagaimana sahnya ikutnya orang yang salat fardu hal pamayusallil kusub, di belakang orang yang salat gerhana alal wajhil akmal secara sempurna, izak tarabihi badal qiyami minar ruku'i sani fi rakati saniyah, apabila dia ikut sesudah rukuk kedua dari rakaat kedua. Ya, kalau di situ dia ikut boleh, karena kalau di situ sudah sama gerakannya, Auza kana fi tasahud, ataukah pada waktu tahiyat. Pada waktu tahiyat berarti gerakan terakhir bagi imam. Fatasihu li adamil muhalafati inda izin, maka dalam keadaan itu sah ikut berjamaah karena tidak ada lagi perbedaan gerakan. Imam sudah tahiyat, dia masuk langsung juga tahiyat, kemudian imam memberi salam, baru dia sempurnakan salatnya. Sama saja kalau salat biasa dilakukan oleh imam, di mana ia juga masuk pada waktu tahiyat, tidak ada lagi masalah. Kemudian yang keenam, muwafaqatul imam fi af'alis salah. Ini tadi wajibnya sesuai gerakan imam dengan makmum. Yustaratu li sihatil iqtidai, disyaratkan sahnya ikut jamaah muwafaqatul ma'mumi lil imami fi af'alis salah, sesuainya perbuatan imam makmum tadi ini dengan imamnya pada gerakan-gerakan salat. Wa mutaba'atuhu lahu, dan ikut sama dia. Artinya sama gerakan tetapi makmum tetap di belakang ikut. Illa, kecuali ada lagi, iza tarakal imamu fardan, apabila imam meninggalkan suatu fardan, suatu fardu, artinya satu rukun. Fa innal ma'muma la yutabihu fi tarki, maka ketika itu makmum tidak mengikuti imam di dalam meninggalkannya. Lianna tarkahu amadan, karena meninggalkan fardu itu dalam salat dengan sengaja, yubtilu salata, membatalkan salat. Wa in falahul ma'mum wahdahu lam yu'ta bihi, dan apabila makmum melakukan sendiri, hal itu tidak dinilai. Illa izana wal mufaraka, kecuali kalau dia berniat mufaraka, berpisah. Contoh, salat berjamaah, tiba masanya ruku, ikut ruku. Tiba-tiba imamnya tidak i'tidal, dari rukunya langsung sujud.
Nah, katanya tidak boleh dia ikut itu. Ya, tidak boleh. Kalau dia ikuti, maka batal salatnya karena meninggalkan sesuatu yang fardu. Sementara di sisi lain, tidak boleh juga makmum ini melakukan i'tidal kecuali dia niat mufarakah, berpisah. Dia niat berpisah dengan imam. Nah, sudah beda gerakannya. Satu gerakan turun, satu gerakan naik. Wala tadur muhalafatul al-basitah, dan tidak mengapa kalau ada perbedaan kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan suatu sunat yang ditinggalkan oleh imam. Mana contohnya? Perbedaan kecil. Katakhallufil ma'mumi fi jalasatil istirahah, seperti terlambatnya makmum pada duduk istirahat. Artinya apa? Imamnya tidak melakukan duduk istirahat, jadi dari sujud langsung ke atas, padahal disunatkan untuk naik ke rakaat kedua dan naik ke rakaat keempat. Disunatkan sesudah sujud duduk sebentar. Duduk sebentar itu namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat, sunat. Tetapi andai kata imamnya tidak melakukan itu, sementara makmum tadi ini melakukan, itu tidak mengapa karena terlambatnya sedikit. Terlambatnya sedikit dan yang ditinggalkan sunat. Beda kalau fardu. Kalau fardu tidak boleh. Dia niat mufarakah. Wala tadur muhalafatul basita, tidak mengapa perbedaan yang kecil, kal ityani bi sunnatin tarakal imam, seperti mendatangkan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Kata'allufil ma'mum, seperti terlambatnya makmum fi jalsatil istirahat, pada duduk istirahat. Wa kadza man tahara li du'ail kunut walahikal imama fi sajdatil ula. Demikian juga andai kata imamnya tidak kunut. Nah, ini terjadi macam di Saudi toh. Sementara dia itu kunut. Tidak apa-apa terlambat, yang penting dia masih dapat pada sujud pertamanya imam, dia masih dapat. Nah, ini penting, ini diketahui. Kalau jamaah salat subuh di tanah suci, di mana imamnya tidak kunut, ia boleh kunut walaupun terlambat, asal terlambatnya tidak lama. Ya, terlambatnya yang penting dia masih dapat imamnya pada sujud pertama. Yang ditinggalkan imam itu adalah sunat. Di sini katakan tidak apa-apa, ada beda sedikit. Kalau imam itu meninggalkan sunat, sementara makmum ini mau melakukan sunat, yang penting tidak jauh bedanya. Seperti di sini, kalau dia tinggalkan kunut, dia masih dapat imamnya pada sujud pertama, bukan sujud kedua, sujud pertama. Dan itu dapat. Kenapa? Karena ya gerakan imam di sana itu agak lambat. Tidak secepat Imam Sahril. Ya. Barangkali 2 kali lipat atau 3 kali lipat kita punya imam.